Bali United sempat dua kali membuat stadion Iwayan Dipta bergemuruh, namun Borneo FC datang dengan mental pembunuh. Saat Bali lengah sepersekian detik, Pesut Etam langsung menghukum. Jadi ini bukan sekedar comeback yang dramatis, tapi ini adalah pertunjukan bagaimana tim penantang juara memenangkan laga lewat kecerdasan taktik, momentum, dan kualitas individu. Sobat-sobat Pepatola Football dimanapun kalian berada, ini adalah review match laga yang sangat seru, drama 5 gol, di mana tuan rumah Bali United harus mengakui keunggulan tamunya Borneo FC. Pertandingan yang baru saja berlangsung di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Drama menuju puncak klasemen masih terus diberikan penantang serius oleh Borneo kepada Persib Bandung ya. Kemarin Persib menghadapi Persija menang dan Borneo hari ini tidak mau kalah, berhasil juga mengalahkan tuan rumah. Sobat-sobat, drama 5 gol ini adalah duel dua pendekatan taktik yang sangat berbeda kalau Papa Tola lihat ya. Bali United mencoba dia mengontrol ritme lewat kombinasi pendek dan serangan cepat di half space. Sementara Borneo tampil lebih sabar, kemudian agresif dalam transisi, dan juga permainan mereka sangat hidup lewat kualitas individu pemain-pemain depannya. Dan memang pada akhirnya Borneo memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-2 karena memang Borneo Papa Tola lihat lebih tenang dalam membaca momentum pertandingan. Jadi sejak menit awal ya Bali United tampil impresif, tampil nyaman, dan pelatih Johnny Jensen benar-benar menyiapkan timnya dengan struktur yang cukup fleksibel. Jadi saat membangun serangan, Kadek Agung dan tim receiver bergerak cukup dekat untuk membantu progresi bola ke depan. Sementara Irfan Jaya dengan kecepatannya, Gopel dengan kualitasnya ini mampu menjaga lebar permainan. Jadi situasi ini membuat Bali beberapa kali bisa menarik blok pertahanan dari Borneo untuk keluar dari posisi bertahannya. Dan Bali menunjukkan kualitasnya melalui gol Tapeya Cida ya di menit 21, di mana gol ini lahir dari situasi yang terencana ya. Bagaimana permainan Bali dengan sempurna, kombinasi 1-2 cepat di area sempit yang bisa kemudian memecah garis tengah dari Borneo. TP Yachida bisa memberikan finishing first time yang sangat bersih. Dalam proses gol itu terlihat bagaimana lini tengah Borneo terlambat untuk menutup ruang depan kotak penalti. Dan ada Kei Hirose, ada Rivaldo Pakpahan, mereka terlalu fokus untuk menjaga jalur umpan vertikal sehingga ada ruang kecil yang dimanfaatkan oleh TP. Nah, setelah tertinggal Borneo tidak panik ya. Pelatih Fabio Lefundes justru mulai mengubah taktik serangan. Kalau di awal Borneo ini terlalu sering membangun serangan dari tengah dan mentok oleh pressing Bali, tapi setelah gol tersebut ya mereka lebih banyak mengalirkan bola ke half space kiri di mana Mariano Peralta bergerak. Jadi dari sinilah pertandingan mulai berubah. Dan memang kita tahu ya kalau Peralta ini menjadi pemain yang paling menentukan dalam laga dan sekaligus juga pemain dengan kontribusi yang luar biasa bagi Borneo FC. Peralta di pertandingan ini tidak hanya mencetak 2 gol tapi juga menjadi sumber progresi serangan Borneo. Gerakannya memang sangat sulit diantisipasi karena dia sering masuk dari sisi kiri dan masuk ke dalam pertahanan Bali United. Sementara fullback Bali selalu ragu apakah harus mengikuti atau menjaga posisi kalau berhadapan dengan Peralta. Borneo akhirnya mulai lebih berani ya melepaskan tendangan luar kotak penalti, kemudian Juan Villa juga beberapa kali mencoba skema ini. Jadi secara taktik ini penting karena blok pertahanan dari Bali cukup rapat ya, cukup rapat di area tengah. Jadi satu-satunya cara untuk memancing mereka keluar itu adalah dengan ancaman tendangan jarak jauh. Dan Mike Hapmeyer memang sempat melakukan penyelamatan bagus dari tendangan Villa. Tapi warning itu sebenarnya sudah terlihat sejak babak pertama. Jadi kemampuan Villa melakukan tendangan-tendangan luar kotak penalti ini menjadi ancaman bagi Bali United.
Memasuki babak kedua, kalau kita lihat perubahan intensitas Borneo langsung terasa sekali. Mereka langsung menaikkan garis pressing yang tinggi. Bali yang sebelumnya nyaman di babak pertama memainkan build up, mulai sering kehilangan bola di babak kedua ini. Malah gol penyeimbang Peralta di menit 48 itu lahir dari momen ketika Bali gagal menutup jalur cut inside. Nah, Peralta menerima bola di sisi kiri half space, lalu melepaskan curling shoot ke pojok kanan gawang. Dan ini memang finishing yang berkualitas tinggi ya. Nah, di fase babak kedua pertandingan berubah menjadi duel transisi. Bali masih berbahaya saat melakukan counter attack, terutama lewat kecepatan Irfan Jaya dan Gopel. Tim receiver juga punya peran penting karena dia menjadi penghubung ya, antar lini, penghubung lini kedua. Dan salah satu peluang terbaik Bali lahir dari pergerakan cepat yang kemudian memaksa Nadeo untuk melakukan penyelamatan yang sangat-sangat krusial. Tapi overall secara keseluruhan Borneo terlihat lebih matang di match ini ya. Borneo mampu untuk mengelola momentum yang terjadi di dalam setiap menit pertandingan. Borneo tidak terburu-buru dalam menggeser pemain ke depan, tapi sangat efisien saat menemukan celah. Momen penalti menit 71 itu menjadi titik krusial ya. Handsball-nya si Bagas Adi itu lahir dari tekanan yang terus-menerus dilakukan oleh Borneo. Kemudian gol menjadi 2-1 dan menariknya memang setelah tertinggal pun Bali menunjukkan mental yang bagus ya. Mental yang bagus, mereka langsung merespon lewat situasi bola mati. Corner kicknya menghasilkan gol bunuh diri dari Kasambu, skor jadi 2-2. Dan sepertinya memang pertandingan akan berakhir, namun ternyata Borneo masih mampu untuk menjaga peluangnya, dan tendangan first time Juan Villa dari luar kotak penalti membuat Borneo unggul 3-2. Jadi ketenangan yang dimainkan oleh Borneo membuat mereka meraih hasil poin positif di pertandingan ini. Secara individu kalau menurut Papatola ya, ada pemain-pemain yang punya nilai baik, nilai positif atau menjadi pemain kunci, di mana di kubu Borneo ada Mariano Peralta ya, man of the match kalau menurut Papatola, 2 gol, progresi serangan dan pergerakannya sangat merepotkan Bali United. Juan Villa tampil luar biasa menjadi pengatur ritme sekaligus ancaman dari lini kedua, dan tentunya tembok kokoh ya, penjaga gawang terakhir Nadeo Argawinata yang selalu mampu memberikan rasa nyaman di barisan belakang dan sempat beberapa kali membuat penyelamatan yang penting. Jadi di sini menjaga peluang Borneo tetap hidup. Bali United sendiri juga punya pemain kunci yang bagus tadi. Ada TP Yachida ya, tampil cerdas dia dalam mencari ruang antar lini. Pergerakannya juga sangat baik sekali. Kemudian ada tim receiver, ini juga cukup penting pemain yang satu ini. Distribusi bolanya, duelnya di lini tengah sangat-sangat bagus sekali. Dan tentunya siapa lagi yang menjadi pemain kunci Bali kalau bukan Irfan Jaya dengan kecepatannya yang sering memberikan ancaman konstan lewat transisi cepat. Dari sisi pelatih ya, kalau Papatola lihat Fabiola Fundes ya, layak mendapatkan kredit besar karena berhasil membaca pertandingan dengan baik. Dia tahu betul kalau Bali jika permainan berjalan lambat dan terstruktur, ini akan membuat Bali lebih nyaman. Karena itu Borneo harus menaikkan tempo di babak kedua dan lebih agresif menyerang half space. Jadi pergeseran-pergeseran kecil itu yang mengubah arah pertandingan. Nah, sobat-sobatku, pelatih Bali Johnny Jensen juga sebenarnya sudah menyiapkan struktur menyerang yang cukup bagus. Tetapi Bali terlalu mudah kehilangan kontrol sehingga tekanan Borneo akhirnya meningkat. Jadi kemenangan ini berarti menjaga peluang Borneo untuk tetap bisa bersaing dengan Persib Bandung. 2 pertandingan ke depan akan sangat ketat dan menentukan ya. Luar biasa, drama-drama akan selalu terjadi di Liga Super League Indonesia ini. Terima kasih sobat, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di video review match Bali versus Borneo yang kalian tonton saat ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.